Pada video kuliah kali ini, kita akan membahas tentang proses sampling atau pencuplikan dan juga kuantisasi. Jadi kedua proses ini biasanya berada pada blok diagram atau digunakan pada proses ADC, yaitu analog to digital converter, maupun pada DAC, yaitu digital to analog converter. Jadi pada ADC ya, kita akan merubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital, ya. Sedangkan pada DAC kita melakukan proses sebaliknya, yaitu merubah dari sinyal digital menjadi sinyal analog. Pada video kuliah kali ini kita akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan membahas tentang teorema sampling Nyquist. Jadi di sini kita akan menentukan frekuensi sampling ya, dari sinyal waktu kontinu sehingga nantinya tidak terjadi proses aliasing. Ya, mengenai konsep aliasing sendiri nanti akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Kemudian pada bagian kedua kita akan membahas tentang proses sampling dan rekonstruksi dalam praktisnya. Oke. Karena pada bagian pertama kita akan membahas proses sampling dan rekonstruksi secara ideal. Kemudian pada bagian terakhir kita akan membahas proses perubahan dari sinyal analog ya menjadi sinyal digital ya, yaitu DAC, dan sebaliknya yaitu dari sinyal digital menjadi sinyal analog. Ini ADC dan ini DAC. Oke, mari kita masuk kepada bagian pertama, yaitu tentang teorema sampling Nyquist. Jadi seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, yaitu bagaimana kita mendapatkan sinyal waktu diskrit dari sinyal waktu kontinu. Oke, jadi di sini kita melewatkan sinyal waktu kontinu ke dalam sistem ya, ideal ADC, ya, analog to digital converter. Jadi ideal analog to digital converter dengan frekuensi samplingnya seperti. Sehingga kita lihat di sini, ya, sinyal analog XCT dirubah menjadi sinyal waktu diskrit XN. Oke, jadi di sini kita lihat sinyal yang saya beri warna hijau ini adalah sinyal waktu kontinu, sedangkan sampel dari sinyal waktu kontinu ini kita namakan sinyal waktu diskrit. Oke. Kemudian jarak antar sampel ini ya kita lihat dari indeks N0 dan indeks N1 itu adalah sebesar T. Jadi pada awalnya ini notasinya seharusnya adalah 0, kemudian T, kemudian 2T, kemudian 3T, kemudian 4T, kemudian 5T, kemudian variabel T di sini kita hilangkan. Oke. Sehingga kita dapatkan indeks untuk N itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena nanti hubungan antara waktu kontinu, ya, T, okay, dengan waktu diskrit adalah T itu adalah N dikalikan dengan T, di mana T di sini adalah periode sampling. Oke, jadi sinyal ini seharusnya apabila sumbu ini kita buat dengan T, ya, maka kita peroleh indeks waktunya adalah 0, T, 2T, 3T, 4T, 5T sesuai dengan hubungan yang kita peroleh di sini. Oke, akan tetapi di sini kita mempunyai sumbu dengan indeks N, jadi yang kita ambil adalah ya angka di depan T di sini saja. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau N itu sama dengan 1, maka itu berkorespondensi dengan waktu kontinunya adalah N kali T, yaitu sama dengan 1 dikalikan dengan periode samplingnya. Oke, jadi di sini periode sampling cukup krusial ya dalam nanti mengkonversi dari waktu diskrit ke waktu kontinu.
Kemudian di sini kita juga mengenal istilah frekuensi sampling, yaitu seper dari periode samplingnya. Jadi hubungannya cukup sederhana. Oke. Nah, kemudian mari kita lihat gambar di bawah ini. Ya. Gambar di bawah ini menggambarkan atau mengilustrasikan proses rekonstruksi dari sinyal waktu diskrit ke sinyal waktu kontinu. Jadi proses kebalikan dari ADC. Oke. Nah, jadi seandainya pada awalnya kita mempunyai sampel pada waktu negatif T, pada waktu 0, T, 2T, 3T, dan 4T. Nah, dari sampel ini ya kita bisa membuat berbagai kemungkinan bentuk sinyal. Seperti yang kita lihat di sini. Di sini dicontohkan kita dari sampel yang sudah ada ini, kita bisa mendapatkan 3 buah sinyal. Oke, dari 3 sampel yang sudah ada. Oke, jadi di sini apabila periode sampling ini tidak kita pilih dengan baik atau dengan benar, maka proses rekonstruksi akan menghasilkan bentuk sinyal yang ambigu. Oke, jadi di sini proses penentuan periode sampling itu sangat penting dalam proses rekonstruksi. Oke, mari kita lihat proses pencuplikan dan rekonstruksi yang ideal. Jadi di sini kita mempunyai sinyal waktu kontinu XT yang mempunyai spektrum di sini dinotasikan dengan X omega. Ya, jadi ini di domain frekuensi. Oke, yang baris bawah ya. Kemudian masuk ke dalam sampler yang bentuk impuls, yang ini adalah ideal prosesnya. Ya, kita sampel sinyal waktu kontinunya dengan menggunakan impuls. Oke. Kemudian kita peroleh bentuk sinyal seperti ini ya, karena kita hanya mencuplik atau mengambil nilai sinyal hanya pada waktu tertentu saja sesuai dengan indeks waktu dari impuls. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa spektrumnya ya sama dengan spektrum sinyal waktu kontinu, akan tetapi di sini kita mengalami spektrum menghasilkan berbentuk periodik ya, seperti yang kita pelajari dari sifat DTFT ya, di mana proses sampling ya, atau sinyal waktu diskrit akan menghasilkan spektrum yang bersifat periodik. Nah, kemudian untuk rekonstruksinya sendiri, di sini kita hanya perlu melakukan atau menggunakan ideal low pass filter. Ya, LPF itu adalah low pass filter atau filter lolos rendah. Ya, jadi hanya melewatkan frekuensi yang rendah. Oke. Nah, jadi di sini yang diambil hanyalah frekuensi rendah, jadi hanya pada bagian ini saja. Oke, sehingga kita dapatkan spektrum yang sama dengan spektrum awal, sehingga pada rekonstruksinya kita menghasilkan sinyal yang mendekati sinyal asli, sinyal XT. Jadi di sini dilambangkan X hat T. Jadi di sini sinyal X hat T ini adalah sinyal yang mendekati dengan sinyal aslinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan periode sampling T untuk mendapatkan rekonstruksi yang sempurna. Artinya kita ingin mendapatkan XT sedekat mungkin atau bahkan sama dengan X hat T. Di mana X hat T ini adalah sinyal yang hasil rekonstruksi. Oke, jadi bagaimana mendapatkan sinyal X hat T yang mirip ya, atau sama dengan sinyal XT, sinyal aslinya. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan pemilihan waktu sampling atau periode sampling, mari kita lihat hubungan antara frekuensi waktu kontinu dan diskrit. Jadi kita ulangi lagi hubungan antara waktu kontinu dan waktu diskrit. Jadi T di sini adalah indeks untuk waktu kontinu, sedangkan N adalah indeks untuk waktu diskrit. Oke, sedangkan T adalah periode sampling. Jadi waktu kontinu itu adalah
waktu diskrit dikalikan dengan periode samplingnya. Oke, dengan demikian hubungan antara periode waktu kontinu ya di sini dilambangkan dengan TC dan periode waktu diskrit dilambangkan dengan N ya bisa diberikan oleh persamaan seperti ini. Oke. Mari kita lihat lagi ya ekivalensinya atau analoginya dengan hubungan antara sampel waktu kontinu dan waktu diskrit. Oke. Kemudian dengan mendefinisikan frekuensi waktu kontinu itu adalah seper TC, kemudian FD itu adalah frekuensi waktu diskrit itu sama dengan seper N, kemudian frekuensi sampling itu adalah seper T, maka kita peroleh hubungannya adalah frekuensi waktu kontinu, oke, frekuensi sinyal waktu kontinu adalah atau sama dengan frekuensi sinyal waktu diskrit dikalikan dengan frekuensi sampling. Oke, jadi saya harap nanti mahasiswa bisa memahami hubungan ini karena hubungan ini akan sering kita gunakan pada kuliah selanjutnya tentang analisis frekuensi dari sinyal ataupun sistem waktu diskrit. Oke, jadi sekali lagi ya, frekuensi waktu kontinu ya FC itu adalah frekuensi waktu diskrit ya dikalikan dengan frekuensi sampling atau ya FC itu sama dengan FC itu adalah FD dibagi dengan T ya karena kita tahu bahwa Fs itu sama dengan seper T. Oke, jadi frekuensi waktu kontinu sama dengan frekuensi waktu diskrit dibagi dengan periode sampling. Oke, jadi kita lihat ya pada grafik ini hubungan antara transformasi Fourier waktu kontinu dengan transformasi Fourier waktu diskrit. Jadi hubungan antara CTFT ya, ini untuk waktu kontinu, sinyal waktu kontinu dan DTFT. Oke, jadi di sini kita mempunyai sinyal waktu kontinu XCT itu mempunyai spektrum seperti ini ya, tidak periodik ya, frekuensinya kontinu tetapi tidak periodik. Oke, jadi di sini kita lihat bahwa sinyal waktu kontinu ini mempunyai frekuensi dari negatif B sampai B. Oke, jadi kita mempunyai bandwidth-nya, bandwidth satu sisinya adalah B, sedangkan bandwidth dua sisinya adalah 2B. Oke, jadi sinyal waktu kontinu ini mempunyai spektrum, ya, frekuensinya kontinu dan tidak periodik. Kemudian kita sampling sinyal waktu kontinu ini dengan sinyal impuls, sehingga kita peroleh bentuk sinyalnya seperti ini. Ya. Indeks waktunya masih T, tetap sehingga kalau sinyal ini kita sampling dengan periode sampling T, maka indeks waktu yang kita punya, sampel yang kita punya itu mempunyai indeks waktu 0, T, 2T, 3T, 4T, 5T, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan di sini ya spektrumnya, spektrum frekuensinya kontinu, ya, frekuensinya kontinu di sini dan periodik, ya, dan periodenya adalah di sini kita lihat 2pi dibagi dengan T, oke? Okay? Oke, dan ini bisa alasannya kenapa di sini kita lihat frekuensinya di sini adalah B, kemudian periodik, kemudian di sini indeks atau periode dari spektrumnya itu adalah 2pi per T. Oke, nah jadi ini bisa menjadi PR bagi mahasiswa. Kenapa sekarang indeks atau periodenya adalah 2pi per T, bukan 2pi. Dan ingat ya, di sini kita mempunyai indeks waktunya T, bukan N. Oke, nah seandainya sekarang, ya, indeks T ini kita ganti dengan N, dengan menghilangkan periode sampling pada indeks waktunya, maka kita peroleh Xn, dan kita lihat di sini, kita mempunyai spektrum yang sama dengan spektrum yang di sini, yang di atasnya. Akan tetapi di sini kita mempunyai, ya, kita lihat bahwa periode dari spektrumnya itu adalah 2pi sesuai yang kita pelajari untuk DTFT, bahwa
spektrum yang dihasilkan dari DTFT adalah periodik dengan periode 2pi. Dan ingat, indeks yang kita gunakan adalah N di sini, bukan T ya. Jadi kita lihat di sini perubahan yang terjadi ya, dari spektrum sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit di sini adalah yang pertama ya, di sini kita lihat bahwa frekuensi ya, spektrum frekuensi dari XC di sini dari negatif B menjadi B. Sedangkan pada sinyal waktu diskrit setelah mengalami proses sampling adalah dari negatif BT sampai dengan B kali T. Artinya ya, bandwidth-nya itu dikalikan dengan periode sampling. Oke, jadi seandainya di sini kita mempunyai B-nya itu adalah sama dengan 2pi dikali 50 ya, ini frekuensinya dalam hertz ya. Jadi di sini kita mempunyai 100 pi ya, radian per detik. Oke, maka setelah melalui proses sampling, misalkan kita mempunyai periode samplingnya adalah 0,01 detik, maka di sini ya, bandwidth satu sisi dari sinyal waktu diskritnya adalah B dikalikan dengan T, ya, di mana B-nya di sini kita telah peroleh adalah 100 pi dikalikan dengan 0,01, sehingga kita peroleh di sini nilainya adalah pi. Oke. Ini sebagai contoh saja. Jadi seharusnya spektrumnya bentuknya seperti ini karena sampai pi. Oke. Sebagai contoh bisa kita peroleh lagi, misalnya kita buat nilainya di sini T-nya adalah 0,001, sehingga kita nanti di sini memperoleh hasil B kali T-nya adalah 0,1 pi. Oke. Kemudian hal lain yang bisa kita amati adalah di sini kita mempunyai amplitude puncak dari spektrumnya pada waktu omega sama dengan 0 adalah XC0 dinotasikan. Jadi XC0 itu adalah magnitudo dari spektrumnya pada saat frekuensinya sama dengan 0. Oke, di sini kita lihat pada waktu omega-nya sama dengan 0. Jadi omega kecil ini adalah frekuensi untuk sinyal waktu kontinu, sedangkan omega besar ini adalah frekuensi untuk sinyal waktu diskrit. Kita lihat bahwa nilai XC0 ini ya berubah menjadi XC0 dibagikan dengan T. Jadi magnitudonya ya itu dibagi dengan T. Oke. Sedangkan lebar spektrumnya dikalikan dengan T, tinggi spektrumnya dibagi dengan T. Jadi kedua hal ini, ya, nilai spektrum magnitudo maksimumnya dan juga frekuensinya, ya, batas frekuensinya itu mengalami perubahan. Dan saya harap mahasiswa bisa mengerti bagaimana perubahan dari B menjadi BT di sini, ya, batas dari frekuensinya. Kemudian juga perubahan dari nilai spektrum magnitudonya atau magnitudo pada frekuensi sama dengan 0. Oke, sebagai contoh di sini kita mempunyai sinyal waktu kontinu dengan bandwidth satu sisinya adalah 100 Hz, oke, B-nya itu adalah 100. Kemudian maksimum magnitudonya itu adalah sama dengan 1. Oke. Jadi kalau kita punya frekuensinya dalam Hertz adalah 100, maka D-nya itu dalam radian adalah dalam radian ya, ini dalam Hertz, maka B sama dengan 2pi ya. B dalam Hertz ya, saya buat BHZ di sini, berarti kita mempunyai frekuensi 2pi dikalikan dengan 100, berarti kita mempunyai 200 pi, okay? Radian per second. Okay? Kemudian sinyal waktu kontinu tersebut dicuplik atau sampling dengan frekuensi 500 Hz, jadi fs-nya 500 Hz, okay? Sehingga dihasilkan sinyal waktu diskrit seperti ini. Okay? Maka kita diminta untuk menentukan bandwidth satu sisi dari sinyal waktu diskrit yang diperoleh dari proses sampling. Oke, jadi kita gunakan rumusan yang sudah ada. Jadi di sini batas frekuensi atau bandwidth satu sisinya adalah B kali T, berarti adalah 200 pi. Oke, dikalikan dengan periode samplingnya.
kalau Fs-nya itu adalah 500 Hz, ya, dari hubungan Fs itu sama dengan 1/T atau T itu sama dengan 1/Fs, kita peroleh T-nya itu adalah 1/500. Oke, jadi kita kalikan dengan 1/500 di sini. Oke, sehingga kita peroleh nilainya adalah 2/5pi. Oke, atau 0,4 pi. Oke, jadi di sini 0,4 pi. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat magnitudo dari spektrum X omega atau spektrum sinyal waktu diskrit. Kita lihat di sini XC0-nya adalah 1. Oke. Maka di sini akan berubah menjadi 1, ya, XC0-nya adalah 1 dibagi dengan T. T-nya itu adalah 1/500. Dengan demikian kita di sini mempunyai nilainya adalah 500. Di angka di sini menjadi 500. Oke. Jadi kita lihat bandwidth-nya, kita lihat ya, pada waktu kontinu kita mempunyai 200 pi, ya, kemudian mengecil menjadi 0,4 pi setelah melalui proses sampling, akan tetapi kita lihat magnitudonya pada frekuensi 0, di sini 1, tapi di sini berubah menjadi 500. Ya. Jadi kita lihat bandwidth-nya mengecil, akan tetapi magnitudonya membesar. Ingat ya, di sini sebenarnya kita tidak artinya kita mengontrol, ya, lebar dari bandwidth ini dengan memilih periode sampling. Ya. Jadi perubahan dari 200 pi ke 0,4 pi ini dikontrol oleh periode sampling. Demikian juga magnitudo dari spektrum sinyal waktu diskrit pada frekuensi sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada saat B dikali T ini, ya, itu nilainya lebih besar dari pi. Artinya, apabila nilai B kali T ini lebih besar dari pi, maka kita akan mendapatkan spektrum seperti ini. Nah, ingat, periodenya adalah 2pi kalau spektrum sinyal waktu diskrit. Oke, yang ini, ya, kita misalkan spektrum untuk bagian yang ini, ya, seandainya B kali T itu lebih besar dari pi, sedangkan untuk bagian yang ini juga sama. Oke, melewati pi, dan ini juga seperti ini. Oke, yang ini juga melewati. Oke, sehingga di sini ada proses overlap, ya, dari spektrumnya karena proses sampling ini. Nah, overlapping dari frekuensi ini disebut dengan istilah aliasing. Oke, aliasing. Oke. Nah, ini sebagai contoh, ya, saya mempunyai sinyal waktu kontinu seperti ini, kemudian bandwidth-nya adalah pi, oke. Kemudian, apabila misalnya sekarang kita lakukan proses sampling dengan periode sampling T-nya sama dengan setengah, maka nilai di sini adalah, ya, ingat kembali B dikali T, berarti sama dengan pi dikalikan setengah, berarti pi per 2. Jadi nilai di sini adalah pi per 2. Demikian juga nilai di sini adalah negatif pi per 2. Oke. Dengan demikian, kita lihat kalau di sini nilainya adalah negatif pi per 2, maka nilai di sini adalah ditambahkan dengan 2pi, ya, karena periode dari spektrum sinyal waktu diskrit adalah 2pi, jadi negatif pi per 2 ditambah 2pi, maka kita dapatkan 3pi per 2. Jadi ini adalah 3pi per 2. Oke. Dan kita lihat bahwa, ya, spektrum dasarnya dan spektrum perulangannya itu tidak overlapping. Nah, sekarang mari kita lihat apabila kita pilih, ya, periode samplingnya itu sama dengan 1. Maka frekuensi pi di sini, maka batas spektrum di sini, ya, bandwidth-nya satu sisinya menjadi B dikali T, kemudian B-nya itu adalah pi, kemudian T-nya adalah 1. Oke, kita lihat 1. Oke, jadi maka kita lihat di sini spektrum dasarnya, ya, dari negatif pi menjadi pi. Oke, kemudian kapan dia berulang? Kita lihat di sini kaki belakangnya adalah negatif pi, ditambah periode 2pi kita hasilkan pi. Jadi kita lihat di sini kita dapatkan spektrum yang hampir overlap, ya, atau overlap sedikit saja, yaitu pada frekuensi kelipatan dari pi. Oke, jadi pada pi kemudian pada 3pi itu
hampir overlap ya. Jadi di sini batas kritisnya T sama dengan 1. Oke, kemudian kita lihat untuk T-nya sama dengan 3/2. Jadi periode samplingnya itu semakin besar nilainya. Oke. Jadi jarak antar sampel itu semakin besar ya. Jadi kita perhatikan perbedaannya. Di sini kalau misalnya T sama dengan setengah, jarak antar sampel itu masih sempit. Ya, beda dengan pada saat misalnya T-nya sama dengan 3/2. Nah, jadi di sini kita lihat lagi frekuensi dasarnya, ya, atau bandwidth-nya dari Pi ya, menjadi B dikali T, yaitu Pi dikalikan dengan 3/2, yaitu 3/2 Pi. Oke, jadi kita lihat frekuensi di sini sekarang menjadi dari negatif 3/2 Pi, kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Oke, sampai seperti ini. Oke, ini adalah frekuensi setelah mengalami proses sampling. Oke, nah kemudian karena bersifat periodik, berarti frekuensi negatif 3/2 Pi ini akan berulang pada saat setengah Pi. Jadi di sini kita punya lagi perulangannya. Saya kasih dengan warna merah. Oke, dari sini. Oke, sampai seterusnya. Oke, demikian juga untuk bagian yang ini. Kita lihat perulangannya adalah seperti ini. Jadi kaki yang di sini 3/2 Pi menjadi, kalau kita geser ke sebelah kiri menjadi negatif Pi/2, kita dapatkan sinyalnya seperti ini. Oke, jadi kita lihat pada daerah ini terjadi overlap. Oke, tidak kelihatan. Pada daerah ini terjadi overlap ya, dari frekuensi negatif Pi/2 sampai negatif 3/2 Pi. Demikian juga pada frekuensi dari dari Pi/2, positif Pi/2 sampai 3 Pi/2. Oke. Karena ini magnitudonya adalah, kita lihat perubahan magnitudonya ya, seharusnya menjadi di sini 1 dibagi dengan T 3/2, yaitu 2/3. 2/3. Oke. Nah, karena di sini ya terjadi overlapping, jadi terjadi dua buah amplitudonya magnitudonya dijumlahkan karena terjadi overlapping dari spektrum dasarnya dengan spektrum perulangannya, sehingga kita peroleh tinggi di sini adalah 2/3 tambah 2/3, yaitu 4/3. Sedangkan di sini 2/3. Oke, jadi kita lihat sekarang spektrum akhirnya itu berbeda dengan spektrum awalnya. Dan inilah yang disebut dengan fenomena aliasing. Sehingga apabila kita lakukan inverse dari DTFT, maka kita akan mendapatkan sinyal yang berbeda dari sinyal aslinya. Oke, jadi pemilihan T di sini sangat krusial dalam menentukan apakah terjadi fenomena aliasing atau tidak. Oke. Nah, supaya tidak terjadi aliasing, maka seperti yang kita lihat di sini, kita harus menentukan nilai B dikali T itu harus lebih kecil dari Pi. Oke? Jadi intinya kita ingin mendapatkan nilai B dikali T itu lebih kecil dari Pi. Ini yang harus kita jaga. Oke? Oke, dengan kata lain, ya, apabila Fs itu sama dengan seperti T, ya, maka jadi kita rubah T itu adalah seper Fs, maka kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka kita peroleh B dikalikan dengan seper Fs itu harus lebih kecil dari Pi. Oke? Dengan kata lain, ya, ini kita sederhanakan, pertidaksamaan ini kita peroleh, ini kita pindahkan ke sebelah sini, kita peroleh B itu lebih kecil dari Pi dikalikan dengan Fs, atau dengan kata lain, Fs dikalikan dengan Pi itu lebih besar daripada B. Oke, kemudian dengan memindahkan Pi ke sebelah kanan, kita peroleh Fs itu harus lebih besar dari B per Pi. Oke, jadi frekuensi sampling
Oke, itu harus lebih besar dari B per P. Oke, di mana B di sini adalah dalam radian per second. Ya. Jadi apabila B ini kita rubah ke dalam bentuk Hertz, ya, maka kita peroleh, ya, ini ekivalennya kita peroleh. Ya. Fs itu harus lebih besar dari B-nya kita rubah ke dalam bentuk Hertz, 2P, ya, kita namakan bandwidth-nya itu dalam Hertz itu adalah misalkan BHZ ya, dibagi dengan P, oke, habis, sehingga kita peroleh frekuensi sampling itu, ya, frekuensi sampling itu harus lebih besar dari 2 bandwidth sinyal waktu kontinu dalam Hertz. Oke, di mana Fs ini dalam Hertz juga. Fs itu dalam Hertz. Oke, jadi rule-nya sederhana. Frekuensi sampling itu nilainya harus lebih besar daripada 2 kali bandwidth satu sisi dari sinyal spektrum sinyal waktu kontinu. Jadi inilah yang disebut dengan nanti Nyquist rate. Oke, ini disebut dengan Nyquist rate. Oke. Oke, jadi ini Nyquist sampling theorem atau teorema sampling Nyquist. Jadi di sini kita punya sinyal waktu kontinu XC dengan pita frekuensi yang berbatas band limited. Jadi teorema sampling Nyquist ini baru efektif untuk sinyal yang mempunyai spektrum dengan bandwidth atau pita frekuensi yang terbatas atau band limited, di mana di sini kalau dalam Hertz di sini dinotasikan dengan omega B, jadi ini dalam radian per detik. Oke, sedangkan B di sini nanti dinotasikan dalam Hertz ya, dalam Hertz kalau B-nya. Dengan demikian kita harus memilih frekuensi sampling itu 2 kali dari bandwidth dari sinyal waktu kontinu ini dalam Hertz. Oke, kemudian 2B ini, oke, 2B ini disebut dengan Nyquist rate. Oke, sedangkan B sendiri itu disebut dengan frekuensi Nyquist. Oke, jadi harap dibedakan frekuensi Nyquist dengan Nyquist rate. Frekuensi Nyquist, oke, sedangkan 2B itu disebut dengan Nyquist rate. Oke, jadi melalui teorema ini kita bisa menentukan periode sampling agar tidak terjadi aliasing. Oke, tapi di sini kita lihat bahwa teorema sampling Nyquist ini dalam bentuk frekuensi ini mudah sekali kita rubah ke dalam bentuk periode ya, dengan memasukkan hubungan T itu adalah 1/Fs. Oke, jadi di sini dengan masukkan teorema ini kita peroleh seperti ya, karena Fs itu adalah seperti itu harus lebih besar dari 2B. Oke. Dengan kata lain, apabila ini kita substitusikan, kita rubah posisinya, maka kita peroleh T itu harus lebih kecil dari 1/2B. Oke, ini B-nya itu dalam Hertz. Oke, jadi periode sampling itu nilainya harus lebih kecil dari 1/2B. Oke. Jadi kita lihat di sini contohnya, apabila kita mempunyai sinyal waktu kontinu berbentuk kotak seperti ini dan kita lihat bahwa spektrumnya itu bentuknya unlimited ya. Jadi spektrum frekuensinya itu dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Sehingga di sini teorema tidak Nyquist itu tidak berlaku. Oke. Sedangkan pada bentuk yang kedua ini, ya, sinyal seperti ini kita mempunyai spektrum yang limited bandwidth-nya. Oke, jadi pita frekuensinya itu nilainya berhingga. Oke, atau bandwidth-nya berhingga nilainya. Sehingga di sini kita bisa menggunakan teorema Nyquist untuk menentukan frekuensi samplingnya atau periode sampling maksimum
dari proses sampling.